putri. Berkati urapi setiap kami, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau menaikkan puji-pujian kami, karena Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Terima Haleluya. kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian, terpujilah Allah. Pujilah Tuhan yang maha mulia, yang besar kasih-Nya pada dunia, hingga memberikan putranya yang kudus, melenyapkan dosa serta menebus. Pujilah, pujilah Tuhan yang mulia. Pujilah, pujilah, dengarlah kuasa datang pada Allah demi putranya. Pujilah namanya karena kasih-Nya. Tebusan sempurna karena dibayar oleh darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina dijanjikannya, apabila percaya diampuninya. Pujilah, pujilah Tuhan yang mulia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Datang pada Allah demi putranya. Pujilah namanya karena kasih-Nya. Sungguh besar semua serta kasih-Nya, damailah hatiku karena anaknya. Kelak hatiku amatlah bersenang, memandang Yesus dalam surga terang. Pujilah, pujilah Tuhan yang mulia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Datang pada Allah demi putranya. Pujilah namanya karena kasih-Nya. Terpujilah Tuhan yang sudah menebus segala dosa pelanggaran kita dan bahkan sudah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan bertata di atas puji-pujian umat-Nya. Karena itu kita harus selalu siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Ini yang dikehendaki oleh Bapa di surga, kita anak-anak-Nya selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Demikian juga kita sebagai anak harus taat kepada semua yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita. Tuhan begitu sangat luar biasa. Tuhan begitu sangat menyayangi kita. Karena itu kita harus selalu melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita angkat pujian yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku ruh riuh terdengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku
ku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhan yang benar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya, untuk doa pembukaan saya mohon Pak Pendeta Hendra Winata, apakah ada? Oke, yuk kita doa. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini, menjelang malam, kiranya Engkau berkati kami semuanya, Tuhan. Urapi dan lindungi, Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkati, Tuhan. Terima kasih, Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita lanjutkan. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kerinduan setiap kita menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kita harus siapkan hati kita untuk selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan.
Kalau kita selalu dengar suara Tuhan, kita renungkan siang malam, maka kita akan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya serahkan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, silakan Pak Dwi Handoyo, Tuhan Yesus memberkati. Suaranya belum dibuka, Pak. Maaf Pak Dwi, mic-nya belum dibuka. Suaranya belum ada ya. Iya, belum dibuka. Mic-nya Pak Dwi, mic-nya belum dibuka. Mic-nya belum dibuka Pak Dwi. Pak Dwi. Nggak dengar ya? Oh ya, terima kasih. Oh ya. Oke. Oke, mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih dan syukur ya Tuhan, di mana pada sore menjelang petang hari ini kami boleh berkumpul. Biarlah kiranya, oh Tuhan, himpunan kami, anak-anak-Mu semua, dimanapun kami berada, walaupun secara media Zoom
tapi bukan merupakan suatu halangan karena Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau Tuhan Yesus yang berkuasa. Dan saat ini kami ingin mendengar apa yang menjadi suara isi hatimu. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami akan terima, kami akan dengar, kami yakin dan percaya. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, memberikan, oh Tuhan, rema kepada setiap kami, bahkan juga teguran yang manis untuk kami semua. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan dalam usia kami masing-masing untuk menjalani kehidupan ini. Bapak, layakkan hamba mengurai, menjabarkan, urapi hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan adalah isi hati Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap diberkati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga sampai selesainya. Nama-Mu saja dipermuliakan. Dan kami semua yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin dengan mengangkat kedua jari kita. Haleluya. Oke. Amin, Amin. amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Gembala kita, Pak Komingwan, di mana yang saat ini walaupun berbaring di rumah sakit untuk menunggu ya pelaksanaan bypass daripada jantungnya, biarlah kiranya juga kita senantiasa mendukung, bersyafaat untuk beliau, sehingga apa yang dikerjakan dokter yang tugas untuk menangani operasi bypass diberikan kemampuan. Tuhan ikut campur, kami yakin dan percaya hambanya masih diperlukan. Bapak Pendeta Komingwan masih diperlukan untuk membawa kabar baik, menyampaikan kabar baik. Dan kami yakin dan percaya operasi menjadi sukses, sembuh, dan Komingwan dapat sehat kembali, bertugas dengan kuasa Tuhan, lebih power lagi, semangat lagi, diberkati juga seluruh keluarganya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tema yang diberikan di brosur sudah tertulis yaitu paradoks. Ya, paradok kita yakin dan percaya kita telah mengerti arti paradok itu. Ya, kebalikannya Saudara. Misalkan orang mengatakan, ayo mampir ke gubuk saya. Ternyata gubuknya bukan gubuk Saudara, tapi rumah yang begitu mewah, megah. Nah, itu artinya. Nah, di sini juga kedengarannya kita ya, kok disuruh menderita, kok disuruh bergumul, tetapi contoh di Alkitab yang telah kita ketahui, misalkan janda di Sarfat, kedatangan yang namanya abdi Allah Nabi Elia, ya, padahal mencari kayu, pendek kata, tepungnya tinggal segenggam, ya. Nabi Elia bilang apa? Buat makanan, ya, untuk aku dulu. Nah, ini sebetulnya kan tidak etis kalau kita orangnya. Tapi janda di Sarfat mendapat anugerah dan dia tahu bahwa yang di hadapannya yang berkata adalah Nabi Allah, maka dia taat. Apa yang terjadi? Sukacita. Finishing well-nya adalah sukacita. Ternyata walaupun bahan itu tinggal dimakan dia sama anaknya, besok sudah tidak ada apa-apa, mungkin mati. Tapi karena ketaatannya, terjadilah tidak ada habis-habisnya. Ya, itu di kisah di Alkitab sudah kita sering ketahui ini. Kemudian mungkin Matius ya 15 ayat 21 sampai 28 di mana seorang wanita anaknya kerasukan setan. Ya, tapi inilah yang saya pernah khotbahkan di gereja-gereja bahwa bersukacita dalam pergumulan. Wong bergumul kok disuruh bersukacita. Nah, seperti wanita yang anaknya kerasukan setan sangat menderita. Bukan ditolong malah disuruh ngusir. Ini saya cuma referen aja. Kemudian
dengan Tuhan Yesus datang bukan malah ditolongi, malah mohon maaf dalam tanda petik dibilang apa? Enggak layak. Malah kalau boleh dikatakan dianjing-anjingin. Tapi dia tetap tidak bergeming dengan imannya. Maka Tuhan Yesus heran. Tuhan berkata, "Ibu, begitu besar imanmu." Dan saat itu juga anaknya sembuh, terbebas dari pergumulan. Ibu itu menjadi sukacita. Dan pada saat ini saya akan bacakan ayat-ayat paradok di mana Tuhan Yesus ya berkhotbah di bukit, yang di mana khotbahnya adalah khotbah kebahagiaan, tapi isinya banyak disuruh menderita, disuruh apa? Teraniaya. Tapi kita tidak boleh marah, tidak boleh kecewa, maka upah kita di surga. Matius 5 ayat yang ke-12. Ya, tapi yang ke-10 dulu yang saya akan bacakan untuk bahasan pada malam hari ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kalau nyambung ayat 11 lagi. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Finishing ayat 12. Kalau kita tetap tidak bergeming dengan kekecewaan dan kemarahan. Apa yang terjadi? Inilah janji firman Tuhan. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Terpujilah nama Tuhan. Saya ambil pokok bacaan ayat Matius 5 ayat 10. Berbahagialah. Ini ada suatu unsur apa? Pasti ada unsur diberkati. Ada unsur beruntung. Disukai banyak orang. Maka firman Tuhan berkata, berbahagialah. Yang kedua, poin kedua, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Apa artinya? Karena dunia ini udah dikuasai iblis. Nggak senang kalau kebenaran itu dinyatakan. Yang tidak benar pasti malu. Yang tidak benar pasti terungkap kebusukannya, kebobrokannya, dan lain sebagainya. Jadi orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena seluruh dunia berada di bawah kekuasaan si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Dan dipenuhi dengan ketidakbenaran. Di saat kita, yaitu manusia ciptaan baru, bertekad, berketetapan, hidup dalam kebenaran, ya, kita jadikan realitas dalam hidup ini, maka kita, manusia ciptaan lama, mengalami aniaya oleh kebenaran. Supaya kita, manusia ciptaan baru, mengalami realitas kerajaan surga, maka harus bayar harga dan sangkal diri, pikul salib setiap hari. Lukas 9 ayat yang ke-23. Barang siapa mau ikut aku, harus pikul salib dan sangkal diri setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga, akibat dari berani bayar harganya, hidup dalam kasih karunia Kristus, maka suasana surgawi kita miliki di bumi dan nantinya mendapat upah di surga sebagai manifestasi kelakuan, perbuatan, gaya hidup kita. Haleluya. Karena bagi saya selaku hamba Tuhan, merefren dari doa Bapa kami, yaitu alenia yang ketiga. Setelah kita Bapa kami yang ada di surga, berarti Yesus namanya. Kemudian ya, kita menguduskan nama Tuhan. Apa? Kalau kita berkenan menguduskan nama Tuhan karena kita ada ciptaan baru, bukankah 2 Korintus 5 ayat 17 diawali dengan kata jadi?
Jadi ini adalah hasil akhir. Jadi siapa yang hidup di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Dulunya kita tidak ada satupun orang benar. Jadi itu artinya berubah. Next level dalam kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi saya sambung tadi, jadilah kehendakmu ya di bumi seperti di surga. Nah, untuk mengartikan apa sih surga itu, harus ada pemiliknya. Karena surga itu pemiliknya dari Yesus. Maka Roma 14 ayat 17. Surga bukan soal makanan dan minuman. Walaupun banyak pribadi yang mengejar materi. Kita memang butuh, tidak munafik. Tetapi itu yang sekian. Bagi saya selaku hamba Tuhan yang telah diproses dan mengerti kebenaran. Materi itu semua, walaupun kita perlu, itu semua adalah bonus dari Tuhan tatkala kita menghadirkan Tuhan. Jadi Roma 14 ayat 17 berkata, tertulis dan mengatakan demikian. Surga bukan soal makanan dan minuman, tapi soal satu, kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Hadirkan dia. Kebenaran itu ada. Misalkan lingkup terkecil adalah keluarga, papanya benar, mamanya benar, suami istri jadi orang tua itu benar, anaknya juga benar, ya very apa itu good girl, good boy, pasti keluarga itu damai sejahtera. Ini ciri surga. Karena Lucifer berpengkhianat, sudah berontak, sudah diusir sekroni-kroninya, dibuang ke bumi, dan kita dikembalikan untuk bersuasana surga. Kalau semuanya itu merasakan kedamaian, walaupun tidak bisa dideteksi, tapi damai sejahtera terefleksi dari pancaran sukacita oleh Roh Kudus. Bukan sukacita karena dapat angpo, dapat gift-gift yang lain, hadiah, lotre. Kalau semua itu habis, kebanyakan orang duka cita lagi, sedih hati lagi. Tapi kalau sukacita oleh Roh Kudus, unlimited sampai akhir hayat kita selalu bersukacita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Saya kembali ke pokok bahasan, yaitu poin yang ketiga dari Matius 5 ayat 10 tadi. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga akibat dari berani bayar harga hidup dalam kasih karunia Kristus. Maka ya suasana surga kita miliki dan nanti kita mendapat upahnya. Harus terjadi. Harus dilihat semua orang. Karena kita adalah kitapan yang terbuka. Jadi jangan cuma mungkin KTP kita Kristen. Mungkin kita atributnya, ya, pelayan-pelayan di suatu program aktivitas apapun yang digariskan oleh organisasi, saya katakan. Tapi kalau ada suatu pelanggaran-pelanggaran, haruslah kita waspada dan hati-hati. Introspeksi diri. Next saya akan khotbah introspeksi diri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan meneguhkan kepada kita. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kita tahu kan, kalau kita lihat ibadah aja dibubarin, oke, itu hanya contoh saja. Ya, teraniaya. Dan ini ada 2 poin, yaitu pertama, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Bukan kumpul-kumpul arisan. Kiri kanan gosip. Bukan. Itu pasti tidak di dalam Kristus.
Ya, memang tidak teraniaya, bersorak-sorai, tapi nilai kebenarannya perlu ditanyakan. Tapi kalau benar di dalam Kristus, akan menderita aniaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, satu, memang setiap orang yang mau bertekad hidup beribadah, artinya hidup kita saleh, ya, di dalam Kristus Yesus. Arti kata memang perlu dicatat. Artinya sebenarnya memang harus begitu. Memang, ya. Nah, itu artinya sebenarnya harus begitu. Tidak bisa ditawar-tawar. Setiap orang di sini bukan orang yang hanya beragama. Ya, mungkin beragama Katolik, mungkin beragama Kristen yang sibuk dengan doktrin dan ritualnya. Melainkan murid Kristus yang bertekad, berketetapan menjadi sama seperti Kristus. Haleluya. Lihat, waktu Tuhan Yesus walaupun cuma 3,5 tahun melayani di dunia, penuh teraniaya. Hidup saleh sama seperti waktu menjadi manusia di atas bumi. Haleluya. Bahkan diteguhkan dengan firman 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan aku hidup ada di dalam Kristus, maka dia wajib dan harus sama seperti Yesus hidup. Apa artinya? Bukan pendosa lagi. Karena kita adalah ciptaan baru. Bukan lagi kita semau gue. Seakan-akan Tuhan tidak melihat. Tuhan tetap tahu. Walaupun kita hanya belum berkata-kata, di dalam hati aja Tuhan tahu. Ya, untuk PR para jemaat Tuhan, ya, Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 13. Seterusnya bagus, cuma saya sampai 13 saja supaya mengingat bahwa itu doa pertolongan Daud kepada Allah, melihat kekuasaan Allah itu luar biasa. Mau kemana Tuhan tahu. Ke dunia orang mati, dia ada di sana. Tidak akan kita luput dari yang namanya pengawasan atau naungan Tuhan. Bahkan ayat 4 dikatakan, sesungguhnya ya Tuhan, Engkau tahu isi hatiku, walaupun lidahku belum mengeluarkan perkataan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua poinnya tadi, yang dari firman, diambil dari 2 Timotius 3 ayat 12 tadi. Yang pertama, memang setiap orang yang akan hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Poin yang kedua, akan menderita aniaya. Akan menderita aniaya, akan mengalami hajaran Tuhan. Sama dengan proses pendisiplinan keras. Karena di Ibrani dikatakan bahwa seorang bapak yang mengasihi anaknya pasti dihajar. Kalau dibiarin aja, pasti menjadi anak gampangan. Orang Jawa bilang diumbar. Ya, haleluya. Ibrani 12 ayat 11. Memang setiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Puji kelatnya sudah kita alami. Hampir 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Pandemi itu hajaran juga bagi ketidakbenaran dunia ini. Mungkin kegotong royongan, persatuan, disuruh saling tolong-menolong, nyatanya tidak terjadi. Bahkan aniaya, pembunuhan, dan lain sebagainya. Sehingga Tuhan ya memberikan hajaran dengan COVID. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sehingga semua saling tolong-menolong.
ya, terisolasi. Kalau tidak ada pihak yang lain gimana mendatangi menjenguk mereka? Itulah kita harus sadar diri. Karena salib artinya jangan cuma dibikin tato, jangan cuma dibikin yang nama aksesoris, tapi itu hukum yang kita pikul, kita emban untuk menjadikan pedoman kita. Vertikal artinya kasihlah Tuhan Allahmu, dan bukti kalau kita mengasihi Tuhan tidak cuma rajin ke gereja, ya, tapi menjadi pelaku firman. Tidak cuma, sekali lagi yang lebih hebat, pelaku mujizat. Tetapi biarlah kiranya kita menjadi pelaku firman yang melakukan kehendak Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasih, ia ku tegur. Disadarkan, saudara, dan ku hajar. Ini adalah diproses, tapi jangan protes. Sebab itu, relakanlah hatimu. Ini artinya bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Dan bertobatlah. Haleluya. Nilai pertobatan yang sangat jelas dan gamblang dan dapat dimengerti. Rasul Paulus menyampaikannya dengan metamorfosis. Artinya apa? Ulat menjadi kupu-kupu. Kalau ulat itu adalah gambaran, yaitu orang-orang yang berdosa. Hidup lama. Cara hidup lama kita dulu. Sebelum dimenangkan dan menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan baru adalah kupu-kupu. Karena ulat adalah gambaran buat masalah melulu. Ya. Tetapi menjadi kupu-kupu menyelesaikan masalah. Finishing well-nya indah. Bahkan saya selaku hamba Tuhan dapat, ya, memberikan, ya, suatu pengertian, ya, menjadi kupu-kupu sama dengan kita ada ciptaan baru dan menyelesaikan amanat Tuhan yang agung yang kita emban semua orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu, ulat. Ada 3 ciri kalau orang bicara ulat. Yang mendengarnya pasti. 1, menjijikan. 2, makanannya pengrusak tunas-tunas daripada tumbuh-tumbuhan tanam-tanaman. 3, hidupnya lemah. Ya. Tapi kalau dia mau diproses oleh Tuhan, karena untuk menjadi sesuatu yang next level, yang bagus, yang saya sering katakan finishing well-nya luar biasa. Harus ada 3 langkah. Pertama harus didiskonstruksi, dibongkar. Harus mau kita. Yang kedua, rekonstruksi. Yang ketiga, baru finishing. Tidak beda dengan gedung-gedung yang indah-indah ditamrin dan sebagainya. Dulu adalah rumah gubuk, didiskonstruksi, dibongkar seluruhnya yang mengganggu-ganggu untuk rekonstruksi dibangun kembali. Ya. Kemudian ditancaplah fondasi, dibangun kembali sesuai desainnya. Maka yang terakhir adalah finishing. Nah, akan saya terangkan dulu. Diskonstruksi. Ayo kita bongkar. Jangan disimpan. Dendam, luka batin, akar pahit, permusuhan, tidak bisa memaafkan, pelit. Ya. Membuat kabar-kabar bohong. Saudaraku yang kasih Tuhan. Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Ayo itu semua dibongkar. Baru rekonstruksi. Ulat tadi sudah tahu kan? Berarti yang busuk-busuk, yang kotor-kotor, yang tidak berguna,
sebagai kita adalah manusia-manusia ilahi ini berubah. Maka ulat itu berhenti di satu dahan atau suatu daun. Langsung dikarantina. Menyendiri dengan proses kepompong. Dan itu tidak boleh dikarbit atau ditolongin. Dia sesuai kodratnya, sesuai dengan masanya, dia sudah layak untuk lahir baru. Maka kepompong itu akan sobek. Kalau kita jahil, kita potong supaya cepat lahir. Itu namanya, maaf ngomong, orang Kristen karbitan. Belum diproses Tuhan, tapi ya maunya luar biasa, biar dipuji. Akhirnya apa? Kepompong itu, ulat itu tidak akan berkembang sesuai dengan kodrat alamiahnya. Bahkan dia bisa lumpuh. Dan warnanya tidak indah. Bahkan mati. Tetapi kalau dia lahir, maka jadilah kupu-kupu. Ciri kupu-kupu adalah, satu, kalau tadi ulat, pengrusak. Kupu-kupu, saudara lihat. Ya, indah warnanya. Oke. Semua orang suka. Oke. Terbang ke sana kemari. Orang Kristen yang sejati menyadari dirinya ciptaan baru. Bapaknya adalah Yesus. Kita anak-anak, ya, tidak pernah lagi terbelenggu oleh dosa-dosa. Haleluya. Yang terakhir, kalau tadi kepompong, supaya ingat aja, merema. Makanannya pengusaha, kemudian lemak akan hidupnya, ya, menjijikkan. Kalau kupu-kupu indah, tidak akan jijik orang lihat begitu indah menarik. Nah, itulah orang Kristen yang betul menjadi pelaku firman. Jadi berkat di mana-mana. Disukai semua orang. Haleluya. Kemudian yang terakhir dari metamorfosis adalah kupu-kupu makanannya tidak ada yang lain kecuali madu. Artinya apa? Madu itu sehat, menyehatkan badan. Madu itu manis, ya. Dan madu itu gambarannya orang Kristen kalau betul sudah lahir baru indah seperti kupu-kupu tidak bercacat celah, makanannya adalah firman Allah. Sudah tidak mau bacaan-bacaan yang lain lagi yang merusak, yang mempengaruhi iman kita. Hanya madu, tidak ada yang lain. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dan yang terakhir adalah finishing. Apa itu finishing? Finishing adalah gambaran karakter Tuhan Yesus. Bagi saya selaku hamba Tuhan hanya ada dua karakter Tuhan Yesus. Kasih dan kebenaran. Yang lain itu dampak dari kasih dan kebenaran. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga kehidupan kita benar-benar bersuka cita di dalam pergumulan, dalam aniaya, di dalam semua itu pembelajaran. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan sehingga kita ada menjadi pribadi-pribadi yang dapat menjadi misalnya konselor, pemecah suatu permasalahan di dalam keluarga. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya rasa tidak saya panjangkan. Firman Tuhan cukup sampai di sini, sangat jelas gamblang. Biarlah paradok ini sungguh-sungguh membuat kita mengerti dalam proses. Karena saya akan tutup, saya kasih tanda petik.
Ingat ini, tanpa proses, jangan harap ada hasil akhir. Tuhan juga proses. Manusia yang dicari cuma hasil akhirnya. Banyak pribadi ingin meneladani mungkin Abraham, mungkin Nuh, mungkin Ayub, mungkin Yusuf, mungkin Daniel, mungkin Sadra Abednego, yang wanita, mungkin Ruth, mungkin Esther. Tapi prosesnya tidak mau. Misalkan anak muda, saya seneng, saya suka, pengen seperti Yusuf. Karena Kejadian 39 ayat yang terakhir dibilang, segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Nah kalau mau dari Yusuf berhasil, mau enggak diproses dulu? Nah itu maksudnya. Haleluya. Jadi sekali lagi untuk penutupan ini, jangan harap menikmati hasil akhir tanpa proses. Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, aku telah mengakhiri pertandingan. Pertandingannya Rasul Paulus itu apa? Dalam aniaya, dalam pokoknya 11-12 dengan Tuhan Yesus. Cuma Rasul Paulus tidak bisa bangkit aja. Digebuki iya, di penjara iya, pokoknya dah secara jasmani teraniaya. Tapi dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertanian dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Apa kadonya? Maka tersedia bagiku mahkota yang dianugerah Tuhan kepadaku dalam kerajaan surga. Bukan untuk aku saja, semua orang. Termasuk yang ada di Zoom ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Asal kita juga harus sama menghadapi penuh sukacita dalam pergumulan kita. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak. Hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kedengarannya mungkin, oh Tuhan, orang dunia yang tidak benar merasakan mungkin itu sesuatu hal yang, oh Tuhan, tidak bisa mereka terima. Tapi kami mengerti setelah hamba sampaikan, uraikan, jabarkan, mengerti bahwa di dalam segenap pergumulan hidup ini, kalau kami menghadapi penuh ketegaran, unlimited kesabaran kami, buah roh itu tetap muncul Tuhan, karena kami ada kasih. Maka damai sejahtera kami, sukacita kami, kesetiaan kami, kebaikan kami, kemurahan kami, kesetiaan kami Tuhan, haleluya, kesabaran kami, lemah lembut, dan penguasaan diri kami unlimited, maka janji Tuhan iya dan amin. Kami akan menikmati rumah Bapa di surga. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Diberkati ya Tuhan. Family ministry ini, siapapun yang ikut Zoom, tua muda, oh Tuhan, Bapak Ibu, diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus memampukan firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tetapi merema sebagai pedoman langkah hidup kami menghadapi dunia yang semakin sukar. Bersama Yesus kami menikmati janji Tuhan. Bersama Yesus kami dimampukan menghadapi segala masalah dan kami pemenang seperti Tuhan sudah menang atas maut. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kembali yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Siap orang percaya yang diberkati, peserta Zoom ini bersama katakan, amin. Amin. Ya, luar biasa hambanya Pendeta Dwi Handoyo ya, yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Kita harus menyadari ya, di Galatia 2 ayat 20 yang mengatakan hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita semua ya. Amin. Kita sudah ditebus ya, dari kesalahan kita, dari segala dosa kita ya. Oleh sebab itu kita harus ingat Mazmur 23 ayat 1 ya, yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Dia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Ya, itu janji Tuhan. Bahkan di ayat 4-nya, Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku pun tidak akan ditinggalkan. Amin. Ya, ingat Ibrani 13 ayat 5b. Tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Bahkan 2 Timotius Amin. 2 ayat 13 ya. Kasih setia Tuhan itu sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Karena aku tidak bisa menyangkal diriku. Bagaimana dengan kita? Kasih setia kita kepada Tuhan. Ya, Lukas 5 ayat 32. Tuhan Yesus itu datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi dia mencari orang yang berdosa seperti saya yang berdosa ya. Dia mau supaya apa? Bertobat. Bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Saya percaya saya sedang melewati padang gurun. Tapi saya percaya Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan saya. Haleluya. Amin. Ya, sekalipun Tuhan nggak menyembuhkan saya, tapi saya percaya saya akan berkenan terus kepada Tuhan. Saya akan terus introspeksi diri, perbaiki hidup kita ya. Karena di Yeremia 7 ayat 3, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam setiap bait tubuhmu. Amin. Amin. Jadi orang percaya itu harus pegang yang kuat, iman tetap teguh. Jangan pernah goyah. Ya, amin. Sekalipun kita mengalami padang gurun ataupun masalah yang tidak pernah habis, tapi kita harus percaya Tuhan Yesus ada di setiap kita dan dia selalu mendampingi kita dalam kehidupan kita. Bagi orang yang percaya, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Ingat ya tadi 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 ya. Wah itu kita sini sedang berlari-lari. Mencapai garis yang finish. Untuk apa? Memperoleh mahkota kehidupan kekal di surga nanti yang tidak bisa dibeli di dunia ini. Tapi ingat Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus, yang mana telah dipersiapkan Tuhan Yesus sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Tidak ada sebentar di dalam Tuhan, sebentar di luar Tuhan. Tapi kita harus tetap fokus di mana Tuhan pimpin setiap langkah hidup kita untuk hidup benar, hidup berkenan kepada Dia. Amin. Sekali lagi, terima kasih untuk hambanya. Saya Pendeta. kasih tadi ada yang ngomong, ada sulap enggak Pak? Oh Jangan ya, silakan. kemana-mana. Saksikan yang satu ini untuk apa itu namanya gambaran dari firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Ini ada dua gambar. Ya. Kadang-kadang bersinar ya. 9 keriting sama King Heart. Apa maksudnya saya pasang ini? Roma 3 ayat 10. Tidak satu pun orang benar. Semua sudah berdosa. Hilang kemuliaan Allah. Ini dia. Keriting itu gambaran hati yang kotor. Kemudian, upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Kita utang nyawa. Ya. Siapa yang mau membayar? Hanya satu pribadi. King Heart. Kelihatan Pak Suterjo? King Heart? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Ya, kita lihat sekarang. Dia datang untuk menebus dosa kita. Dibuat menjadi kupu-kupu. Kita tutup seperti ini. Ya, kita ambil. Satu, oke. Taruh sini. Ya. Oke. Saya ambil. Dia pribadi yang mulia, rela menderita karena dosa kita. Oke. Yes. Ya, ini tadi kan dihadiri gini kan. Walaupun dosamu semerah kermisi, kata Tuhan, kata Allah, melalui aku akan putih seperti salju. Walaupun apa itu namanya? Semerah kusumba akan putih seperti bulu domba. Percaya enggak melalui salib Kristus? Dia yang kotor. Ini mana tadi? Iya. Karena dia udah ngelunasi dosa kita.
Lihat ya. Tidak saya alihkan mana-mana. 1, 2, 3. Akan putih seperti salju. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mungkin ibu-ibu atau Pak Yohanes Sumarmo nanya, 9 keriting yang di mana ya? Kok hilang? Saya bilang selaku hamba Tuhan, kalau dosa kita disebut sudah jadi putih, sudah jadi kupu-kupu, jangan kotori lagi, cari-cari dosa. Amin. Jangan jadi ulat lagi. Amin. Karena Amin. Yesus telah pikul di Kalvari. Lihat ya. Lihat ini. Nempel. Yesus telah pikul di Kalvari. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita pertahankan ciptaan baru. Jangan cari ini lagi. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Luar biasa ini hambanya. Pendeta Dwi Handoyo yang selalu menghibur ya setelah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pakai Pendeta Dwi Handoyo menjadi hamba yang Terima setia, yang kasih taat, doanya. yang melayani lebih sungguh lagi. Anak, mantu, cucunya, istrinya, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Silakan Bapak Sutarjo untuk satu buah pujian sebelum masuk doa syafaat Ibu Lydia Jumali. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, kita tanggapi firman Tuhan. Bapa selalu menjaga kehidupan kita. Jangan kau cemaskan hidupmu, Bapamu jaga. Sayapnya teduhlah bagimu, Bapamu menjaga. Bapamu menjaga dimanapun kau berada. Jangan putus asa, Bapamu menjaga. Bapamu menjaga dimanapun kau berada. Jangan putus asa, Bapamu menjaga. Silakan hambanya Ibu Pendeta Lydia Jumali berdoa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur kasih Tuhan di sore hari ini kami dibekali kembali oleh firman-Mu, firman yang boleh memberikan kekuatan buat kami biar kami tetap memegang janji-janji Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan buat kami biar masa-masa kesulitan hadapi. Kami percaya kuasa Tuhan terus menolong, menyertai dan tangan-Mu. Kami juga mendoakan kembali buat Bapak Pendeta Dwi Handoyo Tuhan. Kau pakai terus dalam pelayanan, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Tuhan berkati, melindungi keluarganya. Semuanya Tuhan pakai Tuhan. Anak mereka semua melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan ini pekerjaan semua orang, tetapi mendapat itu karena anugerah-Mu ya Bapak. Sebab itu bersyukur padamu ya Tuhan. Pada hari-hari ini Tuhan yang sudah menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, juga berdoa kembali buat Bapak Pendeta Pamingguan Tuhan. Walaupun mereka yang masih ada di rumah sakit Tuhan yang sudah menjam, buka jalan biar semuanya boleh berjalan dengan baik dan dia penyakit ini percaya mujizat masih ada, kuasa Tuhan akan menolong semuanya, biar kasih akan menyertai dan sampai itu. Terima kasih Bapak, kami serahkan buat cucunya, biar Kau tolong semuanya Tuhan, berkat Tuhan mengalir dan menolong kembali, biar kasih akan menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak juga buat Bapak Hendra Tuhan, kesembuhan kesehatan dengan kasih-Mu Tuhan. Hendra boleh melayani kembali, jamah kakinya, jamah tubuh
sehat kembali untuk melayani Tuhan. Berkat buat cucunya, pakai mereka semuanya menjadi Allah. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Buat pasangan yang sudah melayani Tuhan, berkati, pakai terus dalam pelayanannya Tuhan. Biar kasih-Mu menyertai Tuhan. Kami juga berdoa semua yang ada di Tuhan, semua. Biar kami sama-sama boleh tetap setia datang ke jangan berikan kami kesehatan kami keluar semuanya, biar kami boleh sehat semua Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan campur tangan. Puji terus bekerja dalam setiap hidup kami, supaya kami terus satu dengan yang lain dan juga menjadi saksi, menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kembali buat para hamba. Kuat mereka, tangan dalam pelayanannya Tuhan. Tidak mereka tahu dari hal yang tidak guna apa-apa dengan hal-hal yang sepele Tuhan. Kasih setiap anak hamba-Hamba-Mu dalam apa Tuhan tolong. Terima kasih jangan berteladan jadi kekuatan Tuhan buat semua, buat orang-orang sekitar, keluarga mereka semuanya. Mereka melihat dalam hidup Kristus yang berkuasa, sebab itu Tuhan akan menolong dan Tuhan akan melindunginya ya Bapak. Terima Tuhan semuanya ke dalam tangan anak-anak-Mu juga semua yang Kau jaga mereka iman boleh tetap kuat Tuhan, boleh pandang padamu ya Bapak. Serahkan semuanya dalam pengasihan Tuhan, biar jamah semuanya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih. Kami juga mendoakan buat Tuhan tolong semuanya. Masalah demi masalah percaya kuasa Tuhan. Orang-orang yang berbuat kejahatan Tuhan jamah, Tuhan tolong semuanya. Kuasa Tuhan akan bela dan akan menolong, akan melindungi dan jaga Tuhan kepada orang yang berbuat baik. Tuhan serta dalam tangan. Biar kasih-Mu Tuhan akan menolong keadaan bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar pimpin dari Tuhan. Oh Bapak Presiden, wakil dari pusat sampai ke daerah, tolong mereka semua biar kerja dengan baik, biar Tuhan kuasa melindungi dan Tuhan jaga semuanya. Terima kasih, serahkan semua doa dan permohonan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak pernah membuat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang menjadi permohonan kami segala hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan hambanya Bapak Dwi Handoyo untuk doa berkat untuk kita semua, Pak. Pak Dwi Handoyo. Pak Dwi, doa berkat. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana kita telah selesai ibadah melalui Zoom ini dan kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan dan saat ini kita akan mengakhirinya. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih dan syukur semuanya, oh Tuhan, persekutuan ibadah kami melalui Zoom, walaupun kami saling berjauhan tempat, tetapi kami dalam satu roh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami rasakan hadirat lawatan Tuhan, dan acara ini Roh Kudus telah pimpin semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan selesai berpisah satu dengan yang lain. Walaupun saat ini Bapak Pendeta Komingwan juga, Engkau memberikan suatu penghiburan, ketenangan, Engkau
memerintahkan malaikat surgawi berpasukan ada di rumah sakit menjagainya, sehingga Immanuel benar boleh dirasakan oleh Bapak Pendeta Kong Mingban maupun kita semuanya, siapapun kami. Demikian juga penyertaan Tuhan Ebenezer. Saat ini Tuhan tetap menolong kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak yang ada di surga, saat ini kami telah mengakhiri ibadah Zoom ini Tuhan. Dan saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan lain, menggunakan salam, marilah kita angkat kedua tangan kita. Arahkan pandangan mata hati kita kepada Tuhan Yesus yang duduk di sebelah tangan Allah Bapa. Menyinarkan wajahnya kepada kita dengan mencurahkan damai sejahtera. Dan saat ini ibadah telah terselesai dan kita berpisah membawa berkat anugerah dan kuasa dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kesalahan kita, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman dan memberkati kita apapun yang kita kerjakan dibuatnya berhasil mulai hari ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali dua, yang menerima berkat. Bersama katakan, amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih hambanya Pak Dwi Handoyo. Makasih hambanya. Amin, haleluya. Silakan Pak Johannes Sumarmo. Cepat sembuh ya. Amin, amin. Thank you, thank you. Oke. Sukses Silakan semuanya. bincang-bincang. Tuhan Campur berkati. tangan Tuhan. Ya, seperti biasa setelah firman Tuhan dan doa berkat, ada bincang-bincang, mungkin akan merespon atau apa yang telah didapat di dalam penyampaian firman pada sore hari ini. Dengan tema paradok ya tadi ya. Dan tadi juga sudah ada ilustrasi mengenai ulat. Ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, ini ilustrasi ini memang sering kali disampaikan oleh para hamba Tuhan. Ya. Jadi hidup itu memang perlu proses. Ya tentu kita semua juga tahu ya apa itu ulat. Saya karena orang kampung, saya ya sudah biasa cari ulat ya. Ulat itu sebenarnya kalau besar sebelum menjadi kepompong itu enak. Nah, itu bermacam-macam ulat ya. Tentu ada yang bisa dimakan, mungkin juga tidak. Ada di pohon turi. Nah, ini kalau di kampung itu paling enak tuh di pohon turi. Ada juga yang di pohon kelapa. Ada juga yang di pohon pisang, di daun jati. Jadi banyak ulat dan akhirnya menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah. Ya, itu proses. Prosesnya itu kalau sudah di kepompong sepertinya tidak makan itu. Tidak makan karena dia harus tutup rapat, seperti akan membuat apa namanya keluar sayap atau apa supaya bisa terbang, tapi secara pelan. Nah, setelah waktunya dia akan keluar juga dengan pelan, akhirnya bisa terbang. Luar biasa. Itu semuanya proses. Kalau kita ingin menjadi dewasa di dalam Tuhan juga proses. Nah, pertanyaan saya Pak Dwi ya memang tadi saya tanya ya apa namanya waktu bincang-bincang sebelum firman Tuhan, Pak Dwi apa namanya sulap. Tadi saya bilang sulap Pak Dwi. Akhirnya ada sulap juga. Ya, mengenai proses, kami punya usaha atau bisnis. Nah, di tahun 2023 bisnis atau usaha ini sepertinya tidak seperti yang kami harapkan. Sehingga pemasukan dan pengeluaran lebih besar pengeluaran, seperti lebih besar pasak daripada tiang. Jadi mau tidak mau harus mengambil tabungan, mengambil uang yang lain untuk kebutuhan sehari-hari. Pertanyaan saya, apakah ini termasuk proses Pak Dwi? Iya Pak, terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin kalau dibandingkan dengan saya,
mungkin belum seberapa. Demikian juga tatkala kita melihat penderitaan saya waktu saya puasa di rumah sakit 5 hari tidak setetes air, kena pankreas saya, sebelum saya menanggulangi cara kejepit, ya Pak Pendeta Komingguan mengerti itu 8 hari. Itu proses. Jadi begini contohnya. Udah Ini makan. doa kita aja, kalau kita minta apa, juga harus hati-hati. Dalam hati-hati itu jangan asal aja. Tuhan, ya misalkan, berikan saya kesabaran, contoh. Mau sabar, tak buktiin kata Tuhan. Didatangkan orang yang menjengkelkan, sanggup enggak? Betul enggak, Pak? Semua pelajaran itu harus diuji. Beneran? Ya, Iya. Jadi kalau kita, tapi jangan takut, kalau kita disayang Tuhan, pasti ditambah permasalahan kita. Lah kalau enggak dewasa dong. Contoh, saya punya misalkan 4 anak. Kalau bapak yang luar biasa, sedangkan bapak di dunia aja yang tidak luar biasa, nanti saya bandingkan dengan Tuhan Yesus. Saya beli dari belanjaan. Masa iya sih yang balita tak suruh bilang, nak, tolong angkatin itu, beratnya yang 10 kilo. Nah, itu Bapak Edan, no. Ya toh? Karena Bapak ini tahu kemampuan anak itu, apalagi Tuhan Yesus, gitu maksud saya. Yang dipanggil pasti kakaknya yang kuat, sesuai dengan kemampuannya. Maka di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 kan dikatakan, pencobaan itu pencobaan biasa, yang tidak melebihi kemampuan kamu sebagai orang percaya. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi kalau ada masalah banyak, itu justru Tuhan menguji kedewasaan kita. Nah, yang saya bilang tadi, saya Pak, 45 tahun ada di Jakarta. Ya, dulu saya pebisnis, kaum Iman tahu. Saya kontraktor. Tapi ownernya cuma satu. Ownernya cuma satu. Saya tidak mau BUMN dan bla 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 dalam tanda petik pertentangan iman saya. Bukan saya sok suci. Karena itu berkenan di hadapan Tuhan. Dikasih owner 23 tahun. Saya mengerjakan itu nabung, Pak. Untuk masa tua saya. Dan setelah pandemi ini, tabungan saya mengerjakan proyek 6. Semuanya kecantol. Orangnya meninggal dunia, Pak. Apakah saya langsung, apa itu namanya, wah, seperti Ayub, kita mah enggak ada apa-apanya, saya Ayub. Makanya kan kita disuruh meneladani Alkitab. Kalau yang namanya Ayub, itu kesabarannya luar biasa kan. Ya, 10 anaknya mati. Oke, ludes semua kekayaannya. Pengakitan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Orang yang terdekat istrinya menghujat. 3, temannya Bildad Sofar. Ya, apa? Ngutukin. Yup, kamu kalau gini kamu itu pendosa. Tuhan sampai marah. Lu nggak minta ampun sama Ayub. Ayo, aku nggak akan memberkati. Jadi semua itu Bapak harus berdoa, ya mohon kepada Tuhan. Kalau memang pekerjaan ini kita minta hikmat aja. Supaya ada mungkin, kalau bisnis itu memang tidak berkembang, kita dikasih hikmat, kita bisa alihkan ke sesuatu yang lebih menjanjikan kan. Cuma yang menjanjikan jangan yang tidak halal. Karena Amsal 10 ayat 22 ini kadang-kadang disalahgunakan oleh orang yang dalam tanda petik menyebut orang Kristen saudara kita ini. Berkat Tuhanlah yang membuat kaya.
susah payah tidak menambahnya. Kalau gitu doa aja. Yang nggak jeglok duit itu, Pak. Berkat Tuhan itu artinya yang halal. Jangan menurut cara kita. Nggak halal ditabrak terus. Barang yang nggak halal diembat terus. Dagangnya nggak jujur. Itu bukan berkat Tuhan, Pak. Kalau berkat Tuhan, itu pasti aman, Pak. Yang membuat kaya. Susah payah tidak menambahinya. Tapi orang kaya-kaya di dunia belum tentu berkat Tuhan. Diketrek KPK, Pak. Itu bukan berkat Tuhan, Pak. Susah payah. Di masa tuanya, dianya masuk penjara. Itu yang namanya susah payah, menambahi. Gitu. Sedangkan Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, nggak kerja, jangan makan. Jadi orang Kristen jangan malas. Mentang-mentang komuniwan orangnya baik, minta sumbangan terus, minta ekonomi terus. Ya harus kerja, Pak. Rasul Paulus saja tidak menyengsarakan jemaat untuk menolong dirinya. Dia bekerja, Pak, supaya tidak dicemooh. Nah, itu kembali lagi, saya bukan menghakimi, ini hanya gambaran supaya dapat dicerna, dipikirkan masing-masing itu, Pak. Itu, Pak, maksud saya. Ya, Jadi terima kasih. usaha-usaha kalau memang tidak berkembang, ya alih suatu bisnis yang lain dicoba. Itu maksud saya. Saya pensiun, Pak, 4 tahun, Pak. Kalau uang itu, Pak, berember-ember, Pak, yang kesangkut orangnya meninggal. Masa suruh nagih ke kuburan, Pak? Tapi saya punya suatu apa? Ya, terima kasih Roh Kudus, bukan kita dimampukan untuk sabar. Saya didampingi istri yang hebat, tidak menuntut, tidak ngomel-ngomel, Pak. Mudah sama-sama. Karena dulu saya dari desa enggak bawa apa-apa. Masa saya masih ngegrundel, aset yang enggak bergerak aja masih punya. Masa saya mati? Janda Sarfat pembukaan tadi aja enggak mati, cuma punya segenggam tepung. Itu yang membuatkan kita enggak damai sejahtera. Itu kan kekhawatiran kita. Maka Martin Luther bilang apa? Dikatakan seperti ini. Tatkala kekhawatiran timbul, maka hilanglah imanmu. Tapi tatkala iman timbul, hilanglah kekhawatiran itu. Yang setuju, angkat jempolnya. Ya, Haleluya. Gitu, Pak. Yang ya, lebih, sebentar, Pak. Ya, yang lebih frontal lagi, Pak. Ini pendapat saya. Nggak mungkin kita nggak sampai mati, asal jadi bener loh. Mampir ke Kongwingban aja pasti diajak makan bakmi. Bener nggak? Asal kita bener. Ke PKL, Pak PKL, pasti juga diajak, ayo makan itu pecel enak. Ke Pak Joni Iskandar, ya pasti itu loh, Pak Andoyo capcay enak. Asal kita bener. Kalau nggak bener, bayangannya kalau Petrus bener, nyembuhkan orang. Lah ini orang Kristen, bayangannya yang lihat, orang bubar. Gimana? Nah ini kan membuat batu sandungan. Gitu maksud saya, Pak. Karena apa, Pak? Paling banter orang hidup yang mati, Pak. Asal mati berkenan. Mau ndak dikuburin? Ya bau, oh, tikus saja bau di rumah saya. Bener nggak? Apalagi segede gini mati. Nggak dikuburkan, ganggu, Pak. Nah itu hanya guyon tapi penghiburan yang hakiki, Pak. Nggak usah khawatir. ya, Terima kasih, Pak John. ya, terima kasih Pak Dwi Handoyo. Eh,
Selanjutnya saya persilahkan mungkin menanggapi atau meresponi firman Tuhan pada sore hari ini Ibu Lydia. Seperti Ibu Lydia tadi mau bicara itu. Silakan Ibu Lydia.